Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi lebih jauh lagi ya. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Coba baca teks berikut ini dalam hati, kemudian pahami isinya dengan baik ya. Silakan dibaca dulu anak-anak. Baik anak-anak, setelah membaca bacaan tersebut, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Kemudian kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Di sini Bu Mega berikan contoh dari pertanyaan itu. Jawabannya apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Kemudian jawaban yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Kemudian jawaban yang ketiga adalah di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Selanjutnya nomor 4 dan 5 silakan ditulis jawabannya sendiri ya. Nah, berikut ini adalah gambar gabah ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar gabah ini. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi ya anak-anak. Memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras ataupun padi, sagu dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, bukan? Ada mangga, kemudian ada pisang, seledri, tebu, ataupun yang lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu ya. Tulis pada tabel berikut ini. Sebelum membuat pertanyaan, anak-anak perlu tahu yaitu ada kata tanya yang biasa disebut dengan 5W 1H, yaitu yang pertama adalah what sama dengan apa, kemudian who sama dengan siapa, kemudian where sama dengan di mana, kemudian when sama dengan kapan, kemudian why sama dengan mengapa, dan yang terakhir adalah how sama dengan bagaimana. Di antara kata tanya tersebut, untuk kata tanya apa, di sini menanyakan tentang sesuatu hal, kemudian kata tanya siapa menanyakan tentang seseorang, kemudian kata tanya di mana menanyakan tempat, kemudian kata tanya kapan menanyakan tentang waktu, kemudian kata tanya mengapa menanyakan tentang alasannya, kemudian yang terakhir adalah kata tanya bagaimana menanyakan caranya. Nah, itu adalah beberapa
kata tanya yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan. Silakan sekarang anak-anak buat pertanyaan sesuai dengan tema yang Bu Mega sebutkan tadi ya, ada pisang, mangga, ataupun seledri. Baik anak-anak, itulah tadi beberapa kata tanya yang bisa anak-anak gunakan untuk membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca tadi, atau memilih salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini Bu Mega berikan contoh 2 pertanyaan, yaitu bagaimana cara menanam tanaman padi, kemudian mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia. Selanjutnya anak-anak bisa membuat pertanyaan sendiri dengan minta bantuan ayah dan ibu di rumah ya. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Coba sekarang isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Contoh gambar diagram di bawah ini adalah ada gambar padi. Pertama-tama direndam 1 malam dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian gambar yang kedua adalah biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Ya. Nah, karena padi banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Selanjutnya, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, coba tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya ya. Baik anak-anak, sekarang coba tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar di atas dengan menggunakan kata tanya yang sudah Bu Mega jelaskan sebelumnya ya, yaitu 5W1H. Silakan ditulis pertanyaannya itu pada kolom yang sudah disediakan atau di buku tugas masing-masing ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini Bu Mega akan berikan contoh 2 pertanyaan ya tentang gambar di atas. Yang pertama adalah mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Kemudian apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya anak-anak bisa membuat sendiri ya. Baik, mari kita baca teks berikut ini. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya adalah dataran rendah.
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, selanjutnya anak-anak coba isikan tabel berikut ini, yaitu ada pantai, dataran tinggi, kemudian dataran rendah. Isilah lokasi, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, kemudian manfaat serta mata pencaharian penduduk. Di sini Bu Mega akan memberikan contoh, yaitu tentang lokasi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian dataran tinggi, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Kemudian selanjutnya adalah dataran rendah, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 mdpal. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri dataran tinggi, ketinggiannya 500 mdpal, kemudian dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 mdpal. Nah, untuk tabel selanjutnya bisa anak-anak isi sendiri dengan bantuan ayah dan ibu di rumah ya. Silakan mengerjakan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Kita hari ini sudah belajar melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Kita juga sudah belajar menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, serta kita sudah belajar melakukan pengamatan bentang alam Indonesia. Itulah tadi kita sudah belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 ya. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.